janji bupati sebelumnya dijawab oleh bupati berjiwa kepemimpinan tinggi. Hey, it's me. Perhatian Bapak Bupati Nabire bersama Bapak Wakil, rupanya beliau tidak hanya fokus perhatian kepada satuan pendidikan tingkat TK atau SD, SMP, SMA, tetapi beliau juga fokus kepada tingkat perguruan tinggi termasuk mahasiswa. Dan perhatian Bapak Bupati kepada mahasiswa tidak hanya sekedar janji, tetapi ini merupakan bukti nyata. Seperti yang Bapak Ibu saksikan, kita lihat hari ini di depan kita terlihat gedung yang cukup megah. Gedung ini adalah gedung asrama mahasiswa Nabire yang dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Nabire, Bapak Bupati Nabire, Bapak Mesa Magai Esos bersama Bapak Wakil Bupati Ismail Syahri. Bapak Ibu yang saya hormati, gedung yang baru ini terdiri dari 26 kamar tidur, 2 lantai, di bawahnya ada 13 ruang kamar tidur, di atasnya juga 13, jadi keseluruhannya sejumlah 26 kamar tidur. Setiap kamar difasilitasi dengan tempat tidur dua buah, setiap tempat tidur 2 susur, ada 2 buah di dalam, kemudian 1 lemari 2 pintu, kemudian 2 meja dan 2 kursi belajar. Kemudian gedung ini juga difasilitasi dengan 4 toilet bagian atas dan 4 toilet bagian bawah. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika bangunan ini baru pertama direncanakan oleh Bapak Bupati, beliau menugaskan kami Dinas Pendidikan untuk meninjau lokasi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kami meninjau lokasi ini, izin adik-adik mahasiswa ini sebenarnya menolak kami. Kenapa? Mereka sudah sangat kecewa dengan janji-janji pemerintah selama ini yang sudah sekian lama dijanji mau bangun asrama mahasiswa kampung, tapi tidak pernah juga kunjung tiba. Akhirnya kami menjelaskan kepada adik-adik mahasiswa bahwa saya ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire ditugaskan langsung oleh Bapak Bupati Nabire bersama rekan-rekan dari Dinas Pendidikan untuk meninjau lokasi ini karena Bapak Bupati mau bangun asrama Nabire di Kampung. Dalam peresmian asrama mahasiswa Kabupaten Nabire hari ini, saya selaku pejabat Wali Kota Jayapura merasa bangga dan bahagia bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara sekalian pada momen bersejarah ini. Hadirin yang saya hormati, peresmian asrama mahasiswa Kabupaten Nabire bukan hanya sekedar pembangunan fisik, tetapi juga melibatkan nilai-nilai pendidikan, persaudaraan, dan kemajuan daerah. Asrama ini tidak hanya akan menjadi tempat tinggal bagi para mahasiswa yang akan menempuh pendidikan di Kota Jayapura,
tetapi juga menjadi tempat berkumpulnya potensi-potensi muda yang akan membentuk masa depan yang lebih baik. Hadirin yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Nabire yang telah memilih Kota Jayapura sebagai kota studi bagi generasi penerus di Kabupaten Nabire. Dan saya juga sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam membangun asrama mahasiswa Nabire di Kamkei ini, termasuk pemerintah daerah Kabupaten Nabire, pihak swasta, dan masyarakat Kabupaten Nabire yang telah memberikan dukungan penuh. Semoga asrama mahasiswa ini menjadi tempat yang nyaman, aman, dan inspiratif bagi para mahasiswa selama masa studi mereka. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita menaikkan puji dan syukur kita karena atas kasihnya semua ini berjalan dengan baik. Ketika saya dengan saudara wakil bupati ini terpilih sebagai bupati Kabupaten Nabire, sudah menjalan 2 tahun 20 hari. Karena tanggal 8 November tahun 2021 kami dilantik sebagai bupati Kabupaten Nabire di Gedung Negara Jayapura. Maka ini baru 2 tahun. Maka itu di dalam kebijakan pemerintahan Kabupaten Nabire ini kita bagi dalam 3 zona, yaitu zona pesisir, zona perkotaan, dan zona lereng gunung atau zona gunung. Maka itu semua kebijakan pemerintah Kabupaten Nabire sesuai dengan zona ini. Kami rencanakan perencanaan pembangunan Kabupaten Nabire seperti pembagian 3 zona yang tadi saya maksud. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saat ini saya dengan saudara Ismail Jamaluddin ini sebagai Bupati Kabupaten Nabire. Hari ini Kabupaten Nabire berumur berapa saya tidak tahu. Tetapi kita ketahui bahwa semua hasil pembangunan yang kita sedang nikmati itu karena orang-orang terhebat, orang-orang sebelum daripada kita, mereka sudah sehingga hasil daripada karya itu kita sedang nikmati. Tetapi hari ini karya kita juga menentukan anak cucu kita ke depan. Anak-anak mahasiswa sekalian, Nabire sedang menanti. Kalian diutus oleh orang tua kalian dengan doa. Hari ini didoakan. Kalian makan, mereka doakan. Kalian minum, didoakan oleh orang tua. Kalian tidur, didoakan oleh orang tua. Maka itu, makan yang baik, minum yang baik, tidur yang baik. Jangan makan yang tidak sehat, jangan minum yang tidak sehat, jangan tidur yang tidak sehat. Nabire sedang menanti. Hari ini saya pimpin daerah, tetapi suatu saat kalian yang akan melanjutkan tongkat estafet pemerintahan kabupaten. Adik-adik mahasiswa sekalian yang saya hormati, ini asrama ini 15 distrik milik asrama ini milik Pemda, supaya mahasiswa dari 15 distrik ini mereka tenang belajar di tempat ini. Jangan ada perbedaan antara kaum pesisir, kaum pulau, dan kaum gunung. Tetapi kita semua orang Nabire, mereka akan tinggal sama-sama di sini dan kamu pulang. Ya, pulang dengan baik. Terapkan ilmu yang kalian peroleh untuk membangun keluarga, kampung, dan kabupaten. Semua orang berangkat dari tempat didesak oleh kebutuhan tempat. Orang tua utus kita karena kebutuhan di dalam keluarga itu penting. Keluarga lingkungan kita didesak oleh di dalam lingkungan kita, diutus oleh kebutuhan kampung kita. Maka kita belajar di sini dan pulang membangun kampung. Provinsi Papua Tengah sudah ada di Nabire, pemerintah Provinsi Papua Tengah. Jangan sampai kita jadi penonton, jangan sampai sia-sia ilmu yang kita peroleh. Maka itu kita menjadi pelaku tongkat estafet pembangunan Kabupaten Nabire, itu yang kita harapkan. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, untuk bantuan pendidikan semua itu kita arahkan melalui distrik. Jadi permohonan ajukan ke distrik, karena mahasiswa distrik mereka yang kampung di sana, lalu kita akan tahu bahwa mahasiswa asal distrik ini sekian-sekian, kita data di distrik masing-masing.
Maka itu kalau di pemerintah Kabupaten Ember langsung ajukan daripada kita verifikasi setengah mati, lebih baik kita arahkan langsung ke distrik supaya langsung tahu. Dan juga orang tua juga tahu bahwa anak saya diperhatikan oleh pemerintah. Itu yang saya sedang upayakan. Di tahun 2022 ini ketika saya setelah lantik, saya datang kunjungi di sini, mahasiswa juga pernah usir saya di sini karena selama beberapa kali datang foto dengan mahasiswa, bahwa datang baleho bahwa ini pembangunan asrama Kolkei di Jayapura. Ada juga yang datang ukur-ukur dari sana sampai di sini, sehingga mereka usir saya. Termasuk asrama pada bulan juga mereka usir saya sama juga. Maka ini penting, maka tahun 2022 kita bangun asrama ini, sedangkan untuk asrama pada bulan sedang kita bangun di tahun 2023. Pernah mahasiswa demo saya di DPR juga. Ini ketua DPR. Saya sampaikan Pak Ketua DPR, lebih baik anak-anak itu saya yang kasih penjelasan. Karena ini kita bangun dengan bukan uang pribadi, ini uang negara. Tetapi siapa yang ambil kebijakan untuk fokus pendidikan, itu yang penting. Ini kita sudah alokasikan untuk tahun ini, tahun 2024, untuk asrama Putri Waena. Tetapi ketika saya lihat, jangan tepuk tangan dulu. Kemudian saya mau bicara keluasan tepuk tangan. Nah, ketika saya lihat asrama Kolkei dengan asrama pada bulan memang tidak layak huni. Karena setelah saya datang pantau. Tapi sedikit asrama wanita di Waena Perumnas 1 sedikit masih bisa. Bandingkan dengan asrama putra dan asrama putri di Manokwari. Mahasiswa negeri di Jayapura telah melakukan banyak upaya. Salah satunya adalah protes agar asrama negeri di Jayapura segera dibangun. Bupati sebelumnya, Bupati Duk pernah berjanji akan bangun asrama ini hingga datangkan konsultan dengan tujuan bangun asrama negeri. Namun janji itu hanya sebatas janji. Setelah Bupati Duk selesai masa kepemimpinannya, penjabat Bupati negeri dilantik kakak daerah Anton Mote. Setelah Anton Mote dilantik oleh Gubernur Papua Lukas NMB, kakak Anton Mote telah melakukan kunjungan ke asrama Nabire yang sudah lama terbakar dengan tujuan hanya satu, yaitu membangun kembali asrama Nabire. Namun itu tidak hendak terwujud. Hingga Bupati pemilik misi Nabire hebat, Bupati Mesak Magai menangkan pilkada Kabupaten Nabire. Bupati Mesak Magai pemilik misi Nabire ini tak tunggu lama, ia langsung terobos. Janji Bupati sebelumnya dijawab oleh Bupati berjiwa kepemimpinan tinggi. Tak tunggu lama, Bupati Nabire Mesak Magai bangun asrama Nabire yang terbakar pada Minggu tanggal 13 September 2019 dini hari. Hingga kini asrama Nabire di Jayapura, di kota studi Jayapura cukup mewah, tidak diragukan lagi soal tempat tinggal. Mahasiswa siap menempuh pendidikan untuk mewujudkan visi Bupati Nabire Mesak Magai, yaitu Nabire hebat. Hari ini Bupati Nabire telah resmikan asrama Nabire di Jayapura. Untuk itu saya mewakili pengurus serta kawan-kawan penghuni asrama Nabire di Jayapura menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Nabire. Sebelum saya menutup ucapan terima kasih saya, izin semuanya saya ingin menyampaikan satu atau dua kata dalam bahasa saya. Bapak Bupati Akil Kuhame, teteo wang kami kekada. Dari rumah ini akan hadir para pimpinan hebat untuk mewujudkan misi Nabire hebat. Untuk itu menuju ke sana kami butuh satu permintaan selain dari perlengkapan yang tadi Bapak sampaikan. Untuk itu satu permintaan yang satu, kasih naik asap. Sekian dan terima kasih. Pertama-tama, saya sebagai kepala suku besar di wilayah Mamta mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Malaya
karena SDM itu sangat penting. SDM adalah yang utama untuk manusia. Untuk itu kami sebagai kepala suku di Jayapura ini sangat merindukan asrama-asrama ini supaya layak dihuni. Ini salah satu contoh baik yang dibuat oleh Bupati Maraih di Kota Jayapura, karena Kota Jayapura sebagai pusat pendidikan, sehingga ini membawa contoh buat bupati-bupati yang lain yang ada di Mewo supaya benar-benar SDM pendidikan ini harus diperhatikan betul oleh setiap bupati yang ada di daerah. Ini sangat penting. Kami sebagai kepala suku Jayapura sangat prihatin terhadap generasi penerus karena asrama itu sangat penting. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, asrama mahasiswa Nabire di Koptei pada hari Selasa tanggal 28 November tahun 2023 saya resmikan atau menandatangani prasasti. Dilanjutkan dengan prosesi pengguntingan pita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, hari Selasa tanggal 28 November 2023, kami dari pemerintah Kabupaten Nabire meresmikan asrama mahasiswa di Kamke Jayapura. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nadai kunti sama-sama pegang. Selanjutnya mohon dengan Bapak Bupati dan rombongan untuk melakukan peninjauan terhadap bangunan asrama. Yang biasa protes-protes Bapak ini sekarang sudah terwujud toh. Kami datang, dia marah-marah Bapak Bupati, dia bilang kapan kami bangun asrama di Bang. Tadi ada WA saya toh untuk bakar batu ya, mungkin kalian sendiri besok tidak mau masuk ke sini 2 ekor kah kamu beli dan ketemu masalah Itu mereka ada alami. Iya. Sirkulasinya bagus. Ini kita dapat kamar di sini. Ada mahasiswa yang ada WA saya juga bahwa namanya pesa itu bukan nasi kotak katanya. Jadi memang ini sudah terbudaya bahwa kalau kita hidup di kota itu kalau kita tidak bakar batu itu bukan pesta. Tapi kalau masyarakat kita di kampung kalau tidak masak nasi itu bukan pesta lagi. Jadi anak-anak mahasiswa sampaikan bahwa ini harus berasap.
Maka itu anak-anak mahasiswa di sini nanti kita bantu 100 juta untuk tapi catatan saya mau sampaikan kepada adik-adik mahasiswa. Asrama ini, asrama Nabire, maka ini asrama Nabire itu mulai dari Teluk Umar, distrik Teluk Umar, anak-anak Yaur, anak-anak Mora, anak-anak Napan, anak-anak Makimi, anak-anak Wopoga, termasuk anak-anak Nabire yang lahir besar keluarga Soro, keluarga Serui, keluarga Biak, keluarga Toraja, keluarga Jawa yang ada Nabire, itu juga mereka punya hak tinggal di sini. Karena kalian sama-sama adalah mahasiswa Nabire. Mahasiswa Nabire. Di sini tidak ada suku. Ya, selama ini hanya ada itu mahasiswa. Jadi kamu harus bersatu. Kamu ciptakan dalam asrama ini suasana Nusantara. Itu pesan saya kepada anak-anak mahasiswa. Terima kasih. Nanti yang di Padang Bulan itu saya sudah sampaikan bahwa tanggal 5 Mei kita akan resmikan tahun depan. Yang Padang Bulan, asrama Padang Bulan. Sementara sudah berapa persen, sekitar 40 lebih persen sudah selesai. Sebentar Kepala Bapeda dan kita sekalian nanti kita akan kunjungi lokasi di sana. Setelah itu nanti kita akan pergi kunjungi lagi asrama Putri di Wayena lagi. Kita lihat ke sana. Mulai dari sini. Jadi mulai besok mahasiswa yang ada di sini biar bikin pengucapan syukur sendiri dengan asap naik. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Jaga kebersamaan, jaga keamanan. Lingkungan itu penting. Keamanan dalam lingkungan, menghargai RT, kelurahan dan distrik itu penting. Budayakan hidup kita di kampung. Terima kasih.